Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Lukman Nurul Hakim, Miki Lukinanda, Rizky Imam, Ahmad Izanuddin, dan Miftahul Rozak. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan perencanaan dan analisa iklan media periklanan. Terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama, itu menentukan audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan media. Yang ketiga, menentukan strategi media. Dan yang keempat, menetapkan jadwal media. Menentukan audiens sasaran. Pertanyaan penting yang harus dijawab pada tahapan penentuan audiens sasaran ini adalah yang pertama, siapa yang menjadi audiens sasaran atau target audiens? Yang kedua, di manakah target audiens berada? Yang ketiga, berapa besar target audiens? Yang keempat, berapa banyak tingkat konsumsi target audiens? Dan yang kelima, bagaimanakah kinerja mereka bersangkutan antara satu wilayah pemasaran dengan wilayah pemasaran yang lainnya. Profil media. Kebanyakan kendaraan media informasi mengenai siapa audiens mereka, informasi itu biasanya merupakan keterangan mengenai demografi audiens seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Informasi tersebut dapat digunakan dalam perencanaan media sebagai acuan untuk menentukan produk apa saja yang cocok untuk diiklankan di media bersangkutan. Menentukan CDI dan BDI. Salah satu keputusan penting yang harus diambil perencanaan iklan adalah menentukan bagaimana anggaran iklan harus dibagi atau didistribusikan di antara keseluruh wilayah pemasaran di mana produk perusahaan dipasarkan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah menentukan tujuan media. Pertanyaan penting yang harus dijawab terkait penentuan tujuan media ini adalah yang pertama yaitu seberapa besar jangkauan pesan dan target jangkauan pesan yang diinginkan. Yang kedua adalah berapa banyak frekuensi pesan dan frekuensi efektif pesan yang akan disampaikan. Ketiga, bagaimana menentukan distribusi frekuensi yang bisa diterima. Keempat, berapa bobot yang dapat diberikan pada suatu kendaraan media, GRP, TGRP. Yang kelima, haruskah setiap wilayah pemasaran memiliki bobot media yang sama? Yang keenam, tujuan media objektif, menggambarkan apa yang ingin dicapai suatu perusahaan berkenaan dengan penyampaian pesan suatu merek produk. Selanjutnya ada cakupan target pasar. Pemasangan iklan harus menentukan target pasar yang mana akan menerima pesan iklan yang banyak. Merencanakan strategi media mencakup kegiatan memilih media yang paling sesuai dengan target pasar yang dituju, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Melalui media apa pesan iklan ini paling dapat menjangkau atau mencapai konsumen yang diinginkan. Selanjutnya ada jangkauan. Perencanaan media biasanya harus memilih antara mengutamakan jangkauan atau frekuensi ketika menempatkan iklannya di media massa. Jangkauan atau reach dapat diidentifikasikan sebagai jumlah audiensi yang menyaksikan, mendengar, atau membaca suatu media massa dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam suatu jumlah atau angka absolut.
absolute number, atau sebagian suatu fraksi atau bagian dari populasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miki Lugindo. Yes, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, target jangkauan. Target jangkauan merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dalam perencanaan media karena dapat menunjukkan apa yang diterima pemasang iklan atas uang yang telah dikeluarkan untuk memasang iklan di media massa. Yang kedua ada frekuensi efektif. Pada dasarnya, tidak ada patokan yang pasti mengenai frekuensi penayangan iklan untuk menentukan beberapa kali suatu iklan harus muncul pada suatu media agar dapat menimbulkan efek. Seorang perencanaan media harus mempertimbangkan 3 faktor penting yang mencakup 1. Faktor pemasaran, 2. Faktor pesan, 3. Faktor media. Yang pertama ada faktor pemasaran. Faktor pemasaran mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sejarah merek. Kedua, loyalitas merek. Ketiga, siklus pembelian. Yang keempat, siklus penggunaan. Kelima, persaingan iklan. Keenam, target konsumen. Dan kemudian ada faktor pesan, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kompleksitas pesan. Kedua, keunikan pesan. Ketiga, citra produk. Keempat, variasi pesan. Kelima, unit iklan. Dan yang terakhir ada faktor media. Faktor media mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatian audiens. Yang kedua, penjadwalan. Yang ketiga, jumlah media. Dan yang terakhir, dukungan media. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Rozak. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan strategi media. Pertanyaan yang harus dijawab pada tahap ini adalah media yang harus digunakan dan beberapa banyak. Bagaimana pembagian antara penggunaan media satu arah dan media dua arah. Selanjutnya, bagian proses pembelian oleh target konsumen. Kapan waktu terbaik menjangkau konsumen dan prospek. Bagaimana konsentrasi media diperlukan dalam bauran media. Bagaimana melakukan penjadwalan media. Media apa yang paling tepat dari aspek kreatif. Lingkungan media seperti apa yang paling sesuai dengan citra produk. Bagaimana dengan perhitungan biaya iklan. Ada faktor strategi media. Proses keputusan pembelian. Strategi media juga harus ditentukan oleh proses keputusan pembelian konsumen, proses keputusan. Pembelian produk dengan keterlibatan yang tinggi 4 tahap. Ada perhatian, ada minat, keinginan, dan tindakan. Pembelian yang sering disebut AIDA, attention, interest, desire, dan action. Selanjutnya ada bauran media. Pada perencanaan dan pemilihan media, media yang terpilih untuk menyampaikan pesan merek merupakan bauran media atau media mix. Bobot media, konsentrasi media, kompleksitas pesan, lingkungan media. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rizky Imam. Menetapkan jadwal media. Praktisi pemasaran tentu saja menginginkan agar iklan dari produk yang dipasarkannya selalu muncul setiap saat di media massa, sehingga konsumen dapat selalu mengingat produk bersangkutan. Namun pada kenyataannya, promosi terus-menerus ini tidak dapat dilakukan karena berbagai alasan. Utamanya adalah karena faktor keterbatasan anggaran. Yang kedua yaitu penjadwalan iklan secara berkelanjutan atau continuity mengacu pada suatu pola penjadwalan iklan berkelanjutan, yaitu setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Metode kedua adalah flighting, yang tidak menerapkan penjadwalan secara teratur. Ini
berarti terdapat suatu periode dengan iklan, ada periode tanpa iklan sama sekali. Yang keempat yaitu metode ketiga, yaitu pulsing yang merupakan kombinasi dari dua metode pertama. Pada strategi ini suatu iklan muncul di media massa secara teratur namun pada periode tertentu frekuensi iklan meningkat secara signifikan. Kesimpulannya yaitu, perusahaan harus lebih cermat dalam memilih media untuk beriklan, karena dengan pemilihan media yang sesuai, pesan iklan akan sampai pada target sasaran yang dituju. Oleh karena itu, proses pemilihan media iklan tidak kalah penting dengan proses pembuatan iklan. Karena sebagus apapun iklan suatu produk, jika iklan ini tidak sampai pada target sasaran, potensial akan percuma. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.